Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Adi yang berjudul struktur peramalan dalam permintaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Depi Hermanto, NIM 19104169999, kelas F Manajemen, dosen Pak Adi Musalin SEMM. Tugas struktur manajemen operasi 2 ditulis oleh Depi Hermanto atau saya sendiri. Metode tren momen peramalan. Metode tren momen menggunakan cara-cara perhitungan statistika dalam matematika, tentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian pengaruh unsur-unsur subjektif dapat dihindarkan. Prinsip-prinsip penyajian metode tren momen adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang tahan lama minimal 1 tahun. Yang kedua, barang yang selalu diperlukan misalnya sembako. Yang ketiga, kegiatan usaha sudah berjalan minimal 2 tahun, digunakan sebagai data penjualan tahun yang lalu. Yang keempat, jumlah data tahun lalu baik tahun ganjil maupun genap diurut dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dan seterusnya pada kolom X. Rumus metode tren momen, ya ada 3 rumus. Oke, berikutnya soal yang saya buat yaitu mengenai dengan usaha air galon. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan minuman air galon ingin membuat forecast penjualan minuman air galon untuk beberapa tahun mendatang di daerah Singkawang dengan menggambarkan garis tren data penjualan tahun yang lalu adalah sebagai berikut. Oke, tahun yang saya ambil dari 2005 sampai 2009, penjualan dari Y, yaitu tahun 2005 dari 130.000 sampai tahun 2009 170.000. Berikutnya, hitunglah forecast penjualan dengan metode tren momen. Tahun yang diambil 2001 sampai 2005. Oke, X dihitung dari 0, 1, 2, 3, 4 berjumlah 10. Penjualan Y dari 130 sampai 170 berjumlah 760.000. Antara X dan Y ini kita kalikan berjumlah dari 145.000 sampai 680.000 berjumlah 1.620.000. Oke, X-nya kita pangkat dari yang ini ya, yang dari 0 sampai 4 ini kita pangkat dari 0 14916 berjumlah 30. Berikutnya, maka nilai tren tiap tahun sampai tahun 2011 dapat dihitung sebagai berikut. Jawaban. Ini jawaban yang saya dapatkan dari hasil perhitungan dari tahun 2001 sampai 2005. Ya.
Kita hitung sampai tahun 2011. Oke, kita akan baca secara detail. Jumlah Y sama dengan N dikali A ditambah B jumlah X. 760.000 sama dengan 5A ditambah 10B jumlah X Y sama dengan A jumlah X ditambah B dikali jumlah X kuadrat. 1.620.000 sama dengan 10A ditambah 30B dibuat persamaan menjadi 760.000 sama dengan 5A tambah 10B dikali 21 dikali 520.000 sama dengan 10A ditambah 20B. Oke, 1.620.000 sama dengan 10A ditambah 30B dikali 11 dikali 620.000 sama dengan 10A ditambah 30B. Dapat lagi 100.000 sama dengan min 10B. Dan akhirnya kita mendapatkan hasilnya B sama dengan 10.000. Dan kita mencari A, nilai-nilai A. Kita sudah mendapatkan nilai B sebanyak 10.000 dan kita akan mencari nilai A. Dari 760.000 sama dengan 5A ditambah 10B. 760.000 sama dengan 5A ditambah 10 dikalikan 10.000 menjadi 760.000 sama dengan 5A ditambah 100.000. Berarti 660.000 sama dengan 5A. 660.000 ini kita bagikan 5. Dan hasil A-nya kita dapat 132.000. Ini Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 X. Dan kita buat lagi. Perhitungan dari tahun 2005 sampai tahun 2011 kita hitung dari tahun 2005 Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 0. Oke, hasilnya 32.000. Dan tahun 2006 Y sama dengan 132.000 di tambah 10.000 dikali 1 sama dengan 142.000. Tahun 2007 Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikalikan 2 sama dengan 152.000. 2008 Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 3 hasilnya 162.000. Tahun 2009 Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 4 sama dengan 172.000. 2010 Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 5 sama dengan 182.000. 2011 Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 6 192.000. Total dari tahun 2005 sampai tahun 2011 1.134.000. Oke, sekian dan terima kasih dari materi yang telah diberikan oleh Pak Adi kepada saya. Saya telah menjelaskan tren pemasaran yang berjudul struktur pemasaran dan permintaan. Oke, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.